warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rika Maharani, NIM 2213111014 dari kelas reguler B 2021. Di sini saya akan membawakan podcast mengenai manajemen pendidikan. Nah, podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji M. Joharis Lubis, MM, MPD. Selamat menyaksikan. Halo, saya Arya Anggriani Tarigan. Saya dari Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, saya dari Malaysia. Saya dari Universitas Sumatera Utara, program studi Sastra Biologi. Halo semua, selamat datang di podcast Ceria Cerita Maharani. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani dengan 3 narasumber cantik dari universitas yang berbeda-beda. Oke, mari kita mulai saja. Kita undang narasumber kita. Halo. Halo. Silakan dulu, Kak. Oke. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik. Alhamdulillah. Boleh dong tolong perkenalkan diri biar para penonton ini bisa tahu siapa saja narasumber kita ini. Oke. Kakak duluan. Baik. Halo, saya Rara Siregar. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Halo, saya Arya Anggriani Tarigan dari Universitas Negeri Semarang. Halo, nama saya Ulhawi Afandi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, dari universitas yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sekarang apa sih kesibukan kakak ini selain kuliah gitu? Oke, Rara dulu. Boleh. Kalau saya seperti mahasiswa pada biasanya, apalagi sudah di akhir semester ya, tugas-tugas akhir itu sangat banyak sekali. Itu kayak nguras dompet, nguras energi. Jadi kayak lagi sibuk itu aja. Mau mendekati UAS gitu ya? Iya, Pak. Kalau Kak Ari sendiri? Kalau saya sendiri hampir sama seperti Kak Rara ya Kak, karena ini di akhir semester itu, jadi tugas-tugasnya banyak dan wah, sama seperti kata Kak Rara tadi, menguras uang ya, tenaga, dan sekarang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS seperti itu. Kalau Kak Ulha sendiri gimana kesibukannya sekarang? Kalau saya, karena saya udah semester 7, saya sibuk-sibuknya meneliti. Nah, lagi menyusun skripsi aja sih, Kak. Berarti bentar lagi nilai ya Kak? Insya Allah. Amin. Amin. Nah, Kakak pernah dengar nggak sih tentang manajemen dari Kak Ari sendiri? Oh, kalau dari saya ya Kak, Ya. saya pernah mendengar manajemen itu sendiri, khususnya manajemen sekolah Kak. Karena kan pada saat saya semester 3 itu Kak, saya mendapat mata kuliah manajemen sekolah seperti itu Kak. Jadi sedikit tidaknya saya sudah tahu mengenai manajemen sekolah. Kalau Kak Rara sendiri gimana Kak? Saya sama seperti Kak Ari, waktu itu saya juga pernah dapat mata kuliah untuk manajemen. Kalau Kak Ulha sendiri Kak, apa sudah pernah dapat mata kuliah yang sama? Saya juga pernah. Saya waktu itu kuliah pas lagi COVID-nya, jadi kami nge-zoom di situ, Kak. Berarti kuliahnya nge-zoom gitu ya Kak? Oke. Nah, berhubung 3 narasumber kita udah pernah tahu apa manajemen itu, mari kita bahas tuntas tentang manajemen pendidikan. Oke, nah pertanyaan pertama adalah apa
pengertian dari manajemen pendidikan itu Kak, dari Kak Rara? Ya. Kalau manajemen pendidikan itu adalah suatu proses keseluruhan, pengawasan, pengorganisasian, dan pembiayaan dengan memanfaatkan atau menggunakan yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Oke, kalau dari Kak Ari Kak? Kalau dari saya sendiri ya Kak, hampir sama seperti Kak Rara. Di sini saya hanya mau menambahkan bahwa manajemen itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu pelaksanaan, dan yang keempat itu Kak pengawasan. Seperti itu Kak. Untuk Kak Ulha sendiri bagaimana Kak? Kalau menurut saya, manajemen pendidikan itu mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta praktik-praktik pendidikan untuk mencapai pendidikan yang efektif. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwasanya manajemen pendidikan itu meliputi 4 cakupan ya. Berarti ada pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasi dan evaluasi. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja sih cakupan dari manajemen pendidikan? Itu Kak Ari sendiri bagaimana? Baik Kak, cakupan manajemen pendidikan itu ada 2 ya Kak. Yang pertama itu manajemen kepala sekolah, dan yang kedua yaitu administrasi Kak. Nah, administrasi itu bisa jadi administrasi tata usaha, administrasi siswa, bahkan administrasi kayak uang-uang gitu Kak, dana bos dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Oke, berarti cakupan manajemen itu ada di kepala sekolah, Iya. bagian tata usaha, bagian keuangan sekolah, seperti itu ya Kak Ari. Iya benar. Oke, nah selanjutnya adalah kita membahas mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kan seperti kita tahu ada tuh sekolah yang minim dengan sarana dan prasarananya. Bagaimana tanggapan kakak-kakak tentang sekolah yang seperti itu? Kak Ari terlebih dahulu. Oke, baik Kak. Mengenai sekolah ya Kak, yang sarana prasarananya itu minim seperti Iya. itu. Kalau menurut saya sendiri sih Kak, pasti kualitas pendidikan di situ rendah ya Kak. Karena apa? Karena sarana prasarana yang digunakan oleh guru untuk mendidik siswa dalam mencapai hasil belajarnya itu pasti tidak ada. Bahkan kadang memang ada, tapi terbatas seperti itu Kak. Jadi misalnya seperti ini Kak, guru mengajar siswa materi gunung meletus seperti itu Kak. Nah, siswa itu kan Kak belum bisa mengimajinasikan bagaimana proses terjadinya gunung meletus itu Kak. Jadi kalau misalnya ada alat peraga, jadi imajinasi siswa itu bisa lebih konkret gitu Kak. Nah, kalau misalnya alat peraganya atau sarana prasarananya itu tidak ada, berarti kan Kak siswa itu belum bisa mencapai hasil belajar yang maksimal seperti itu Kak. Seperti itu Kak. Nah, untuk Kak Rara sendiri bagaimana tanggapannya Kak? Yang saya ketahui yang sering terjadi kurangnya prasarana dan sarana di sekolah itu ya untuk mata pelajaran olahraga. Karena yang saya lihat di beberapa sekolah untuk sarana dan prasarana mata pelajaran olahraga itu sangat kurang sekali. Kebanyakan sekolah itu menganggap mata pelajaran itu sepele, seperti misalnya lapangan yang kurang memadai, sarana prasarana untuk apa sih namanya kayak lomba estafet itu kan harusnya ada tongkat yang digunakan untuk olahraga tersebut, dan seperti itu lah Kak. Oke, kalau Kak Ulha sendiri bagaimana? Saya sama seperti kakak-kakak yang lainnya. Emang kalau misalnya guru itu kan memerlukan alat peraga kan Kak? Iya benar. Oh, berarti kalau Iya, alat peraganya kurang, Iya. Media pembelajaran itu harus ada lah. Kalau misalnya mereka nggak menggunakan media pembelajaran, kadang ada beberapa murid dia nggak cepet nangkap. Iya, harus benar. ada Harus prakteknya baru menangkap. Iya, dia harus berperan langsung dalam pembelajaran itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kan biasanya di sekolah, khususnya sekolah saya dulu
bantuan dari orang tua siswa lah. Bagaimana tanggapan kakak-kakak tentang bantuan tersebut? Dari siapa dulu yang mau menjawab nih? Ari boleh Kak? Kalau boleh silahkan Kak. Baik Kak, mengenai pengutipan uang itu ya Kak yang ada di negeri. Kalau menurut Ari sendiri sih Kak, itu kalau Ari nih ya Kak, itu tidak apa-apa selagi dananya itu dipergunakan untuk kepentingan bersama seperti itu Kak. Misalnya nanti ada event, nah event ini menggunakan dana tersebut, atau bisa juga dana yang dikumpulkan itu dipergunakan untuk membantu guru-guru honor Kak. Karena kan Kak, seperti yang kita ketahui guru honor gajinya itu minim ya Iya. Kak. Iya itu. Kalau menurut Ari itu sih Kak, nggak apa-apa selagi dananya untuk hal-hal yang positif atau mendukung ini sekolah, kepentingan sekolah. Kalau saya kontra Kak. Kenapa bisa kontra Kak? Karena di sekolah negeri itu kan nggak hanya ada orang yang mampu aja, ada juga orang yang tidak mampu yang bersekolah di negeri itu. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang guru-guru yang minta uang gitu, itu kan akan menjadi beban bagi mereka Kak. Menurut saya itu sih kayak kurang setuju gitu ya Kak tentang bayaran per bulannya. Kalau Kak Rara sendiri, apakah tim pro atau tim kontra? Kalau saya mungkin netral ya, Oh, Kak. iya, 50-50. Pro-nya itu mungkin yang dibilang Kak Ari, ada beberapa cara yang mungkin akan dilakukan di sekolah itu yang memerlukan biaya lebih dari yang udah disediakan di sekolah. Mungkin itu bisa juga untuk mengutip atau meminta kepada muridnya. Untuk kontranya juga setuju sama Kak Aul, mungkin murid-murid masih banyak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, berarti ini ada tim pro dan tim kontra nih. Selanjutnya ini mengenai dana bos. Nah, kakak-kakak tahu nggak apa itu dana bos? Siapa nih yang mau menjawab? Ari boleh Kak? Oh, silakan Kak. Baik, kalau menurut Ari sendiri ya Kak, dana bos itu kan Kak dana yang dikasih oleh pemerintah pusat kepada setiap satuan sekolah untuk membantu sekolah itu Kak dalam memadai sarana dan prasarananya, misalnya dari segi bangunannya, alat-alat yang ada di sekolah rusak atau tidak itu bisa diganti gitu Kak. Mungkin dari Kak Ara atau Kak Aul ada yang nambahin? Mungkin itu sama sih Kak. Iya kan Kak? Berarti untuk biaya-biaya untuk Iya, keperluan iya. sekolah tersebut. Iya. Nah, untuk selanjutnya biasanya itu kan yang kita temui banyak kepala sekolah yang menyalahgunakan dana bos ini untuk keperluan pribadi gitu kan. Gimana sih tanggapan kakak mengenai kepala sekolah yang seperti itu gitu? Dari Kak Rara dulu. Mungkin kita lah ya kita karena sangat salah sekali kalau misalnya menggunakan dana bos untuk kepentingan pribadi, apalagi sekarang sekolah itu banyak sekali Keperluannya. seperti sarana dan prasarana yang kita bahas tadi itu juga sangat kurang sekali. Buku-buku bacaan siswa-siswa yang tidak sesuai itu masih banyak sekali. Kursi, meja. Berarti perlu kita tindak lanjuti ya Kak mengenai kepala sekolah yang seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai perpustakaan sekolah. Menurut kakak ini perpustakaan yang udah pernah kakak masuk di sekolah itu bagaimana kondisi perpustakaan tersebut? Apakah sudah baik atau masih minim lah gitu bisa dibilang? Dari siapa nih dulu? Kak Ulaha boleh? Kalau selama pas saya PLP kemarin itu kan Kak, di sekolah itu perpustakaannya itu kurang baik lah, buku-bukunya itu nggak tersusun rapi, jadi kayak siswa-siswa itu malas untuk datang ke perpustakaan. Jadi karena perpustakaan itu kan dia lampunya itu nggak ada Kak, terus berdebu,
Iya, benar. berdebu, terus dia berawang-awang. Jadi selama kami PLP di sana, kami membersihkannya, barulah siswa-siswa itu datang, rajin-rajin untuk jemput kita. Untuk Kak Ari sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri Kak, memang ada beberapa sekolah ya Kak yang perpustakaannya itu baik. Itu kalau misalnya sumber daya manusianya di sekolah itu sudah baik juga, ya benar Kak. Terus ada juga yang pernah Ari jumpai Kak, sekolah yang tidak memiliki ini perpustakaan, iya Kak. Itu bahkan di kampung Ari sendiri hampir seperti itu Kak. Dan baru-baru ini baru ada perpustakaannya Kak. Itu pun tunggu diusulkan dulu baru ada gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman itu ya Kak, perpustakaan itu kan sangat penting Ya. karena di sana banyak sumber ilmu yang bisa Gunakan digunakan oleh untuk siswa belajar. ya, seperti itu Kak. Karena memang iya sih, Iya. kayak di sekolah-sekolah yang terpencil, Pelosok, iya, memang benar-benar. Masih ada kurang perpustakaannya. perpustakaannya, katakan tidak ada. Kalau Kak Rara, Untuk saya sendiri yang pernah saya jumpai perpustakaan itu buku-buku bacaan untuk siswa dan siswi itu sangat kurang sekali Kak. Apalagi penataannya itu kurang, terus perpustakaannya juga yang tidak menarik. Harusnya pihak sekolah mungkin untuk guru perpustakaannya bisa lebih menata perpustakaan itu seperti membuat kartu bacaan, taman baca di perpustakaan agar siswa-siswi itu tertarik ya, untuk membaca. tertarik untuk membaca ke perpustakaan. Berarti dari jawaban kakak bertiga ini masih banyak ya sekolah yang belum perpustakaannya itu Belum masih baik, ya. belum Belum baik baik, ya. gitu ya. Oke, masih harus kita perbaiki. Iya benar. Nah, tadi kan perpustakaannya itu belum baik gitu. Bagaimana sih itu cara orang kakak gitu nantinya misalnya jadi tenaga pendidik itu untuk mengelola perpustakaan itu menjadi baik, terus siswa-siswanya itu mau gitu untuk datang ke perpus untuk membaca. Kalau dari Kak Ari sendiri Kak, Baik Kak, kalau misalnya nanti jadi tenaga pendidiknya Kak, kan kita harus jadi tenaga pendidik yang profesional. Nah, kita gunakan apa yang sudah kita dapat di bangku perkuliahan untuk mengelola perpustakaan itu Kak. Misalnya membuat taman baca, menghias perpustakaan, membuat penerangan yang terang seperti itu Kak. Karena kan kalau di perpustakaan pasti siswa-siswi mau membaca. Nah, kalau penerangannya itu nggak bagus, nanti takutnya merusak mata mereka gitu Kak. Terus menyusun bukunya Kak, Harus sesuai rapi. jenjang. Iya benar Kak. Dan buku menarik. iya benar Kak, sesuai jenjang tadi kan Kak. Jangan buku pelajaran semua pelajaran kan nggak menarik gitu. harus ada buku ceritanya, Iya, ya kan, benar. bergambar-gambar. Betul Kak. Nah, selanjutnya adalah mengenai kurikulum Merdeka Belajar nih Kak. Sekarang kan sekolah-sekolah udah pada menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana tanggapan Kakak? Tadinya itu kita pakai kurikulum K13, tetapi sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Apa ada perubahannya gitu? Siapa ini yang mau menjawab? Ayo. Saya bisa duluan menjawab. Oh boleh, silakan Kak. Beberapa siswa-siswi mungkin belum bisa mengikuti kurikulum ini. Wah, kurikulum Merdeka ya Kak. Mungkin masih banyak siswa-siswi yang sulit atau kebingungan mengikuti Kurikulum tersebut. Merdeka. Karena kan kurikulum Merdeka itu menekankan siswanya untuk belajar atau punya inisiatif sendiri untuk mencari ilmu. Guru itu hanya menyediakan Fasilitas ya. fasilitas dan memberikan materi apa yang harus mereka cari sendiri. Jadi mandiri gitu Iya, mandiri mungkin Dan ya. iya. Masih banyak siswa yang belum bisa mengikuti atau kebingungan, apalagi yang misalnya dia dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pakai kurikulum K13. K13, terus kelas 4, 5, 6 nya harus Kurikulum Merdeka. Pasti mereka sedikit Kesulitan. Iya Kak, karena kan Kak perbedaannya juga terlihat Kak di K13 sama kurikulum Merdeka Kak. Kalau misalnya di kurikulum 13 kan perbedaannya juga terlihat Kak di K13 sama kurikulum Merdeka Kak. Kalau
mendorong siswa untuk belajar seperti itu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini Kak, memang seperti yang disampaikan Kak Rama tadi Kak, siswanya mandiri, padahal belum semua siswa memiliki motivasi belajar yang sama. Dan guru juga Kak agak kesulitannya Kak di kurikulum Merdeka ini karena baru saja, bukan baru sih Kak, maksudnya pengimplementasian ini Kak, padahal kan kurikulum 2013 udah diganti lagi. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai administrasi tata usaha. Nah, menurut Kakak ini apa maksud dari administrasi tata usaha? Kak, siapa nih? Menurut saya kan Kak, administrasi Tata usaha itu dia untuk menyimpan berkas-berkas keperluan sekolah yang kayak yang penting gitu, kayak kita perlu surat-surat, nah dari situlah Kak. Kalau kakak yang lain, Ya mungkin benar Seperti Kak Aul data siswa Iya, itu kan kan dari tata usaha juga Kak, dimana nanti misalnya penerimaan siswa baru Kak, itu kan dari sana. tata usaha Perlu pasti tata usaha, ya. benar. Data-data siswa itu harus bagaimana, di situ dikelola semua. Bahkan tata usaha juga kan Kak, yang atau bekerja sama dengan operator Kak, untuk mengelola pendanaan dana bos apa-apa aja yang mau beli itu kan Kak. Nah, untuk yang selanjutnya, kan kakak-kakak ini lagi sibuk nih kuliah gitu kan. Nah, bagaimana sih cara memanajemen waktu antara kuliah, ngerjain tugas dengan main nih? Dari Kak Lara terlebih dahulu Kak. Oke, kalau saya sendiri biasanya untuk pembagian waktu saya dan teman-teman sering nongkrong atau mengerjakan tugas di luar, seperti di warkop atau kafe. Itu kan bisa sekalian main dan mengerjakan tugas seperti itu Kak. Oh, berarti cara membagi waktunya sekalian ya, Iya. main dan mengerjakan tugas. Kalau Kak Ari, Kalau saya Kak hampir berbeda dengan Kak Rara ya Kak ya. Karena saya orangnya harus hening baru bisa belajar seperti itu Kak. Jadi saya bagi waktu Kak, misalnya dari pagi ke apa kan Kak, kita pasti ngampus atau ke kampus gitu kan Kak, belajar dulu di sana. Kemudian kalau misalnya ada tugas, Ari duluan kan tugas Kak. Semisal ada teman yang ngajak main, itu kalau misalnya di waktu senggang baru Ari mau main seperti itu Kak. kalau dari Kak Ulha sendiri bagaimana cara mau pembagian saya kan kuliah tuh sampai hari Kamis kan. Jadi di hari Sabtu Minggu tuh saya nggak ada ini, jadi waktu luang aja untuk me time ya gitu Kak. Jadi hari Senin sampai sampai hari Jumat deh. Hari Jumat tuh saya belajar, mengerjakan semua tugas saya. Pas di hari Sabtu Minggu baru saya main. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah ini. Kepala sekolah itu kan harus tegas gitu ya kan Kak, karena dia kan pimpinan paling atas di sekolah tersebut. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai kepala sekolah yang kurang tegas untuk memimpin sekolah tersebut? Baik Kak, kepala sekolah yang tidak tegas ya. Nah, kalau menurut saya Kak, kepala sekolah itu harus tegas agar apa? Agar orang-orang yang dipimpin itu bisa tahu gitu Kak, apa tugas dan tanggung jawabnya. Semisal kepala sekolah itu tidak tegas, pasti anggota-anggotanya itu Kak berleha-leha. Misal dalam arti memang kepala sekolah nggak harus diktator ya Kak, tapi harus gimana ya Kak, konsepnya harus tegas dalam arti masih bisa diambang batas gitu Kak. Jadi orang-orang yang dipimpin itu Kak gitu diawasi mau bekerja gitu Kak, bukan hanya harus diawasi baru bekerja. Terus orang-orang yang dipimpin itu juga Kak, atau yang di anggota-anggotanya itu bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seperti itu Kak. Nggak menipu-nipu lah Kak kerjanya kayak gitu. Nggak harus ada capsek
baru berjalan. Iya. Selanjutnya, menurut kakak, bagaimana cara seorang kepala sekolah untuk mengelola sekolah tersebut menjadi baik? Dari Kak Rara. Menurut saya bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ya Kak kepala sekolahnya untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas dirinya untuk memimpin sekolah tersebut, dan kepala sekolah juga harus tegas kepada anggota-anggotanya supaya anggota-anggota itu bertanggung jawab sesuai dengan Tugas dan tugas kewajiban mereka gitu. Ada tambahan lagi Kak? Iya Kak, kepala sekolah itu memang harus tegas dan harus bisa jadi teladan juga Kak. Kalau misalnya kepala sekolahnya yang berleha-leha, bagaimana bisa jadi contoh ya Kak. Dan kepala sekolah tadi kan harus melakukan evaluasi Kak Di setiap iya, semester ya, Kak. Iya, benar. Biar tahu bagaimana kinerja gurunya Kak, hasil ini ya Kak, hasil pembelajaran siswa, apakah sudah mencapai atau belum, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menggerakkan warga sekolah itu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Boleh Kak Ari duluan? Oke Kak, bagaimana warga sekolah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Kak? Nah di sini yang berperan itu Kak pasti tentunya pemimpin atau kepala sekolah. Nah kepala sekolah harus memberikan teladan kepada warga sekolahnya bagaimana cara bersikap atau bagaimana hal-hal yang harus diajarkan seperti itu Kak, yang bernilai positif gitu. Dan kepala sekolah juga harus memanajemen ya Kak, memanajemen setiap warga sekolah agar menunjukkan karakter-karakter yang baik seperti itu Kak. Apalagi warga sekolah itu bukan hanya orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah itu aja Kak, bukan hanya siswa, guru, melainkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu juga merupakan warga sekolah. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya di dalam itu warga sekolahnya sudah baik atau sudah apa sih namanya Kak? Memiliki kesadaran gitu Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai masa orientasi siswa yang terlalu berlebihan sampai ke tahap pembulian siswa itu? Bagaimana tanggapannya dari Kak Ari? Oke Kak, menanggapi MOS yang berlebihan ya Kak untuk penerimaan siswa baru. Kalau menurut saya sih Kak itu harusnya nggak di MOS-nya itu nggak berlebihan ya Kak, soalnya kan kita mempunyai hak asasi manusia Kak, dimana setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan itu kan Kak seperti udah menindas hak orang tersebut atau hak siswa tersebut gitu Kak. Dan banyak sekali sih Kak kasus-kasus dimana MOS itu misalnya yang itu Kak yang masukkan permen satu ke mulut ini itu kan Kak udah terlalu nggak etis ya Kak. Karena kan kita nggak tahu Kak riwayat orang itu bagaimana atau menular atau apa gitu, nggak tahu Kak gitu. Dan ada juga Kak yang kemarin Kak yang dimasukkan Kak air apa Kak udah Air udah di botol bekas ya iya, Kak. yang disuruh mau diminum tapi nggak ini kan Kak, itu juga menurut saya kurang etis lah Kak untuk diberikan atau dilaksanakan di siswa, itu tidak masuk akal. Banyak sekali kegiatan-kegiatan aspek atau MOS menjadi kekerasan, Iya betul. dan itu berujung ke hukum jadinya kan Kak. Tapi kemarin tahun kemarin jadi apa Kak? Iya Kak Viral viral ya, kan? iya Sempat sempat juga. Tapi ada beberapa sekolah yang Masih melaksanakan. Kurasa itu juga bisa menjadi apa namanya evaluasi Iya, sekolah untuk menanggapi hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Karena kan Kak kalau misalnya MOS itu kan Kak bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Iya. Seperti mengenalkan Lingkungan sekolah, iya benar Kak. Mengenalkan kakak tingkatnya kan enak seperti itu Kak. Sudah harus dengan kegiatan-kegiatan yang Iya. mungkin menyakiti individu tersebut. Benar.
naik turun. Ya. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung pembahasan mengenai manajemen pendidikan. Dari pembahasan-pembahasan tadi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari ketiga narasumber kita dari universitas yang berbeda-beda. Ada yang dari USU, ada yang dari UNES, dan ada yang dari UMSU. Nah, dari ketiga pembahasan tadi ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga yang netral. Nah, dari pembahasan mengenai manajemen pendidikan tadi, kita mendapatkan informasi bahwasannya di berbagai sekolah itu masih banyak mengalami yang namanya kekurangan fasilitas, seperti sarana-prasarana media pembelajaran yang kurang, terus perpustakaan yang kurang baik, dan kepala sekolah yang kurang tegas. Saya berterima kasih kepada 3 narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan perkuliahannya. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan untuk berbincang-bincang. Dan jangan lupa tetap saksikan podcast Cemari Cerita Mahal.